Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Bayhaqi, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting tahap 2 tahun 2024, mata pelajaran FPLG di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2419723. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kemudian untuk selanjutnya silakan terlebih dahulu diawali dengan doa, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Siapa namanya? Reza. Reza kemana? Reza hari ini sakit. Baru hari ini apa sudah mulai dari kemarin? Baru hari ini ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan Reza yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Kemudian untuk yang selanjutnya kita langsung saja ke materi ya, bahwa untuk pertemuan pada hari ini nanti kita akan belajar tentang pemrograman web. Kalian pernah belajar tentang pemrograman web apa belum? Belum pernah, karena baru kali ini ya kalian mau belajar tentang pemrograman web. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi ini, barangkali ada yang pernah ataupun yang tahu tentang web. Apa yang dimaksud dengan web itu? Pengertian dari web itu apa? Ya, Pak Mas? Pak, langsung Pak. Iya. Pengertian web atau lebih dikenal dengan World Wide Web adalah kumpulan halaman informasi yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet. Ya, terima kasih. Pengertian dari web atau lebih dikenal dengan World Wide Web ya, atau jaringan yang seluruh dunia. Ini adalah kumpulan halaman informasi yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet. Tanpa adanya jaringan internet, maka web ini tidak akan bisa kita akses. Makanya jaringan internet sangat penting, apalagi di era yang sekarang. Kita di era digital, kemudian jaringan internet sebagai pendukung. Coba bayangkan kalau jaringan internet itu dimatikan seluruh dunia 1 menit aja. Kira-kira manusia bisa melakukan pekerjaannya apa tidak? Tidak. Tidak ya, karena sekarang apapun itu dengan menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian untuk web, ya, web itu pertama kali ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Nah, sehingga sampai sekarang ya, ini terus berkembang menjadi platform yang kita gunakan setiap hari. Kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini sekarang tidak lepas dari adanya informasi yang disampaikan melalui web browser. Nah, kemudian untuk web itu ada beberapa jenis web. Jenis web itu terbagi menjadi 2 macam. Ada web statis, kemudian ada web dinamis. Kalau web statis, ada yang tahu nggak? Web statis itu apa? Web statis yaitu halaman web yang isinya tetap dan tidak berubah kecuali diubah langsung oleh pengembang. Biasanya, web statis hanya menggunakan HTML dan CSS. Ya, itu pengertian dari web statis, halaman web yang isinya tetap dan tidak berubah kecuali diubah langsung oleh pengembang. Biasanya web statis hanya menggunakan HTML. Ya. Web statis ini biasanya proses perubahannya dilakukan setiap, kalau enggak 6 bulan, ya biasanya 1 tahun ataupun 2 tahun.
atau mungkin nanti bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Nah, untuk web statis itu biasanya dikembangkan oleh sekolah ataupun kantor yang proses perubahan datanya itu tidak terlalu banyak, sehingga informasinya tetap, ya. Nah, perubahannya itu sifatnya adalah sifat temporer, tidak setiap waktu atau setiap hari itu dirubah. Ini untuk web statis. Kalau yang web dinamis, ada yang tahu? Ya, coba. Web dinamis yaitu halaman web yang isinya dapat berubah sesuai dengan interaksi pengguna atau informasi yang ditarik dari server. Web dinamis memerlukan bahasa tambahan seperti JavaScript dan bahasa backend seperti PHP atau Python. Ya, itu web dinamis, yaitu halaman web yang isinya dapat berubah sesuai dengan instruksi pengguna atau informasi yang ditarik dari server. Kemudian web dinamis memerlukan bahasa tambahan seperti JavaScript, kemudian bahasa backend seperti PHP atau Python. JavaScript ini berarti nanti yang kita masukkan di dalam web yang kita buat, skrip pemrograman atau dalam penyusunan program itu dinamakan dengan coding. Maka coding-coding yang kita masukkan, skrip-skrip yang kita masukkan itu dengan menggunakan program Java. Nah, kemudian kalau web dinamis ini perbedaan, ya, lawannya dari web statis. Dinamis ini nanti akan sering dirubah. Nah, web dinamis itu biasanya dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang produknya itu setiap hari nanti akan dipublikasikan. Atau misalkan di warung-warung, toko-toko, misalkan kalian punya warung, kemudian makanannya ini setiap hari berubah. Nah, ini nanti proses pendaftaran webnya adalah dengan menggunakan web dinamis. Atau misalkan produk yang sering berubah, sendal ataupun sepatu. Ini misalkan ada pembaruan terus, update terbaru, maka dalam proses pendaftarannya itu adalah dengan menggunakan web dinamis. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, bahwa program yang kita buat atau web yang kita buat itu nanti akan memerlukan kode program, ya, akan memerlukan kode program atau yang dinamakan dengan script. Nah, kira-kira kode program apa saja yang kita butuhkan untuk merancang web dinamis? Nanti kita yang akan dipraktekkan adalah web dinamis. Kode program apa saja yang dibutuhkan untuk membuat web dinamis? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, apa? Ada HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Ada apa tadi? Ulangi. HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Ya, ada HTML, kemudian CSS, JavaScript, dan PHP. Ya. Tetapi dalam proses penyusunan program web ini, yang paling utama itu adalah di HTML. Karena HTML ini sebagai view tag ataupun penampilan tag yang nanti tag tersebut berisi tentang skrip-skrip penyusunan program sehingga nanti program web bisa tersusun dengan baik. Nah, kemudian untuk menyusun program web ini kira-kira dari yang tadi disebutkan ada CSS, HTML, PHP. Nah, fungsi dari CSS itu sendiri apa? Ada yang tahu enggak? Ya, coba. Mengatur tampilan visual. CSS memungkinkan untuk mengatur warna, ukuran, font, dan gaya elemen di halaman web. Ya, itu di antara fungsi dari CSS. Nah, kemudian setelah kalian tadi mendengarkan pendapat dari teman-teman terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dalam proses penyusunan program web, ini dapat kita pahami bahwa dalam menyusun program web ini
perlu banyak sekali alat dukung program yang lain agar program web ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kira-kira sudah ada gambaran ya terkait dengan web ini? Ada. Nah, untuk selanjutnya nanti kita mulai untuk masuk ke acara inti ataupun kegiatan intinya. Kita mulai nanti orientasi masalah. Silakan kalian bisa buat kelompok ya, sesuai dengan yang kemarin sudah disepakati. Berarti ada 6 kelompok. Silakan duduknya bisa disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Iya, bisa sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya kursinya bisa dibalik juga nggak apa-apa, ya, supaya nanti bisa berhadapan-hadapan. Ya, karena nanti ada diskusi, ya, nanti ada diskusi yang akan kalian laksanakan. Sudah ya. Nah, setelah berkelompok, ini nanti kalian bisa melihat tampilan video bagi gambaran kalian untuk merancang desain web. Yang beranimasi dan simpel. Begini contoh. Halo teman-teman semuanya, di sini ada nggak di antara teman-teman yang pengen membuat website yang bisa memunculkan pop-up yang beranimasi dan simpel? Begini contohnya. Jadi kalau kita klik tombol Book Now, dia akan memunculkan sebuah pop-up yang ada animasinya. Perhatikan ya. Nah, jadi sebelum kita pencet tombol Book Now, pop-up-nya itu kayak masih kecil dan dia membesar ke layar kita. Kalau kita close, dia akan melakukan sebaliknya. Jadi dari besar jadi kecil. Kemudian kalau untuk pop-up seperti ini, biasanya kan kita menggunakan JavaScript ya. Jadi kita misalnya tombol plus ini kita kasih .add event listener, terus klik, terus kita kasih classes.add, remove dan sebagainya. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, di sini kita bisa membuat pop-up kayak gini hanya menggunakan CSS. Jadi tanpa satu baris line JavaScript. Untuk selanjutnya, ini nanti saya bagikan lembar kerja statistik per kelompok. Ini adalah kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, ada 6 kelompok. Silakan kalian nanti bareng-bareng berdiskusi. Iklan ini Pak Guru lagi ditugasi untuk membuat iklan, dari teman saya. Kita punya produk juga, produk lokal, punya produk kain batik. Ini nanti minta diiklankan, nanti silakan kalian bisa susun program dengan paduan yang sudah kalian maksud tadi. Kemudian kalian silakan siapkan proyek. Nanti kira-kira yang akan ditulis ataupun yang akan dimasukkan apa saja. Ya, itu ada berapa kolom? Ada 6 kolom ya. Ini ada mapping 1, mapping 2, mapping 3 sampai dengan mapping. Nah, silakan apa saja yang akan ditampilkan agar produk iklan yang nanti akan dibuat bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian untuk yang tadi hasil detail analisis yang sudah kalian pelajari ataupun yang sudah kalian lihat, ini kalian ada gambaran untuk pembuatannya sudah ada belum? Sudah ada ya? Kalau sudah ada silakan nanti langsung saja bisa didiskusikan bersama dengan anggota. Baik Pak. Ya. Akan bisa dimulai sekarang.
Berarti ini sudah selesai semua ya. Ini karena waktunya sudah mau habis, berarti kita tinggal presentasi kelompok. Ya, nanti kalian silakan perwakilannya atau ketua kelompoknya bisa menyampaikan hasil tugas yang sudah kalian garap, yang sudah kalian buat. Silakan untuk persiapan kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Sini. Ini hasilnya. Ini ya berarti ya. Silakan bisa dibagikan perkenalan, namanya siapa, dari kelompok berapa, silakan bisa disampaikan. Di sini ya. Nah, sini aja. Iya, ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kaifilia Risa. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penjelasan hasil rancangan desain website dan database. 1. Struktur website. Arsitektur informasi. Bagaimana informasi disusun dan diorganisir dalam website, termasuk hierarki halaman, navigasi utama dan sekunder, serta peta situs. Wireframe. Gambaran visual sederhana dari tata letak setiap halaman menunjukkan elemen-elemen utama seperti header, footer, sidebar, konten utama, dan area interaktif. Mockup. Desain visual yang lebih detail menampilkan tampilan dan nuansa website dengan elemen grafis, tipografi, dan warna yang sudah ditentukan. 2. Database, entitas dan atribut. Identifikasi objek-objek data utama, entitas dan sifat-sifat yang melekat padanya, atribut. Relasi, hubungan antar entitas seperti hubungan satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Diagram ER, entity relationship. Representasi visual dari struktur database menunjukkan entitas, atribut, dan relasi. Tabel, struktur fisik database termasuk nama tabel,
kolom, tipe data, dan kunci utama. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Fitriana Putri dari perwakilan kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimana menampilkan foto pada profil? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk menampilkan foto profil, kalian bisa memencet header style, terus dimasukkan filenya foto profil, dan disitu akan otomatis muncul profil. Muncul seperti ini. Udah paham? Ya, sudah. Ada lagi? Cukup? Cukup? Ya, silahkan bisa ditutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, kelompok 2. Filenya di copy dulu. Udah? Udah di copy? Copy dulu. Pindahkan. Saya bisa langsung maju. Bisa langsung maju. Sini, Mas. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibros Nurzayan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan penjelasan mengenai hasil rancangan dan juga desain website. 3. Fitur dan fungsionalitas. Fitur utama. Daftar fitur-fitur yang akan diimplementasikan seperti formulir kontrak, keranjang belanja, sistem login, atau fitur khusus lainnya. Alur kerja. Bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan website untuk mencapai tujuan tertentu, seperti proses pendaftaran, pemesanan produk, atau pencarian informasi. Integrasi. Jika ada, penjelasan tentang integrasi dengan sistem eksternal seperti payment gateway, sosial media, atau layanan pihak ketiga lainnya. 4. Teknologi yang digunakan. 1. Bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk membangun frontend yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript, dan backend atau PHP, Python, Ruby, dan lain-lain. Framework. Kerangka kerja yang digunakan untuk mempercepat pengembangan seperti Laravel, Django, React, Vue, dan juga lain-lain. Database. Sistem manajemen database yang dipilih yaitu MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lain-lain. Hosting. Jenis hosting yang akan digunakan yaitu shared hosting, VPS, cloud hosting. Ya, sudah selesai. Ya, silakan bisa. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa udah paham semua? Paham. Oh, ya, kalau udah ditutup, Mas. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3. Ya, karena waktunya sudah hampir selesai. Oh, ya.
Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini nama saya Helmi Syafalevi, perwakilan dari kelompok 3 yang mana akan menjelaskan tentang penjelasan hasil rancangan desain website dan database. Yang pertama ada struktur website. Ada mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu arsitektur informasi. Bagian informasi disusun dan diorganisir dalam website termasuk hierarki halaman, navigasi utama dan sekunder, serta peta situs. Kedua, wireframe, yaitu gambaran visual sederhana dari tata letak setiap halaman, menunjukkan elemen-elemen utama seperti header, footer, sidebar, konten utama, dan area interaktif. Dan yang ketiga ada mockup, yaitu desain visual yang lebih detail, menampilkan tampilan dan nuansa website dengan elemen grafis, tipografi, dan warna yang sudah ditentukan. Dan yang kedua itu ada database yang terdiri atas entitas dan atribut, yaitu identifikasi objek-objek data utama atau bisa disebut entitas dan sifat-sifat yang melekat padanya, yaitu atribut. Yang kedua ada relasi, yaitu hubungan antar entitas seperti hubungan satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Dan yang ketiga ada diagram R atau entity relationship, yaitu representasi visual dari struktur database menunjukkan entitas, atribut, dan relasi. Dan yang terakhir ada tabel, yaitu struktur fisik database termasuk nama tabel, kolom, tipe data, dan kunci utama. Dan yang ketiga itu ada fitur dan fungsionalitas. Yang pertama ada fitur utama, yaitu data fitur-fitur yang akan diimplementasikan seperti formulir kontak, keranjang belanja, sistem login, atau fitur khusus lainnya. Yang kedua alur kerja, yaitu bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan website untuk mencapai tujuan tertentu seperti proses pendaftaran, pemesanan produk, atau pencarian informasi. Dan yang ketiga ada integrasi, yaitu jika ada penjelasan tentang integrasi dengan sistem eksternal seperti payment, gateway, sosial media, atau layanan pihak ketiga lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada teknologi yang digunakan. Terdiri atas 4 bagian. Yang pertama bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan untuk membangun frontend seperti HTML, CSS, JavaScript, dan backend, yaitu PHP, Python, Ruby, DLL. Yang kedua, cukup. Udah. Ya, udah cukup. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya ada. Udah paham semua. Ya, kurang lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham semua ya ini ya terkait dengan materi rancangan desain website dan database. Intinya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sekarang eranya era digital, setiap kehidupan manusia itu pasti tidak akan lepas dari rancangan desain. Dalam hal ini adalah desain website. Nah, ini kalian kemarin sudah buat, hari ini kalian sudah buat web, walaupun itu masih sangat terbatas karena memang waktunya sangat singkat, tapi intinya kalian sudah ada gambaran bahwa dalam desain web ini membutuhkan script, kemudian membutuhkan bahasa-bahasa pemrograman. Kemudian untuk materi ini ada yang mau menyimpulkan? Ya silakan, bisa masuk ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amalia Ramadhani. Saya akan memberikan kesimpulan bab 1, yaitu tentang penjelasan hasil rancangan desain website dan database. Pemrograman sangat penting untuk membangun halaman web yang berfungsi dengan baik, menarik, dan mudah digunakan. Dengan HTML, CSS, dan JavaScript, kita bisa membuat halaman web dari struktur sederhana menjadi aplikasi yang kompleks dan interaktif. Dengan kata lain, HTML, CSS, dan JavaScript adalah elemen dasar yang memungkinkan kita membuat halaman web dinamis dan interaktif. HTML menyediakan struktur, CSS mengatur gaya, dan JavaScript menambahkan logika dan interaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tepuk tangan. Itu sudah dijelaskan semua dan saya kira kalian sudah paham semua ya terkait dengan materi desain web ini. Terus yang terakhir ini saya mau tanyakan gimana kalian setelah belajar ini? Tanggapan kalian? Seru ya. Membantu kalian ada pengetahuan yang baru ya? Ada pengetahuan yang baru enggak? Banyak sekali ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh kalian semua dan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian yang terakhir, silakan kalian tulis hasil refleksi ya, refleksi setelah kegiatan ini, bagaimana tanggapannya, kemudian kendalanya apa saja, itu nanti silakan bisa kalian tulis ya, bisa mulai dari sekarang. Bisa dituliskan, nanti setelah ini berarti kita tutup. Jangan terlalu lama ya, nanti kalau sudah selesai berarti nanti kita tutup. Ya. Udah semua? Udah dibuat? Kalau sudah selesai berarti kita tutup ya. Pelajaran hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Cukup sekian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.